Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Atas Lemigas, longsor. Banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu membuat warga dan pemerintah daerah Jawa Barat trauma. Selain dahsyat, kerugiannya pun tak main-main. Setiap harinya membersihkan lumpur-lumpur sebanyak ini. Beberapa perumahan di sepanjang aliran Sungai Cikeas dan Cilengsi pun tenggelam. Rakyat jelas menderita dan harus menanggung akibat dari serakahnya kota dan pemodal. Selamat datang di Indonesiaku. Kali ini tim Indonesiaku menelusuri perumahan Villa Nusa Indah 1 dan 2 di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di perumahan Villa Nusa Indah 1, kondisi jalanan sudah kembali normal. Namun masih terdapat beberapa fasilitas terdampak banjir yang belum dapat digunakan seperti semula. Mungkin untuk bersihin gorong-gorong ini Bu, ini udah hari seminggu yang lalu. Ini rukun sudah lama nggak dibersihin, jadi udah mampet lama ini, sampai jauh ke sana itu Bu, mampet terus, nggak jadi harus semprot ini udah sampai keras. Mungkin ini kan 90% udah nggak ngalir Bu air itu, jadi nanti setelah ini kan di jalan ini kita disemprot lagi biar air masuk ke got sini, gorong-gorong. Berhubung gotnya ini belum lancar, untuk sementara dilancarkan dulu. Kondisi yang genting membuat petugas harus menjalin kerjasama. Upaya pembersihan juga sudah dilakukan sejak hari pertama banjir. Namun sampai minggu kedua, perumahan Villa Nusa Indah belum bisa bersih dari lumpur dan sampah. Tim Indonesiaku melanjutkan perjalanan ke perumahan Villa Nusa Indah 2 Blok Y. Di perumahan ini, kami menemukan rumah-rumah yang masih penuh dengan lumpur. Ini adalah kondisi pasca bencana banjir di perumahan Villa Nusa Indah ya. Dan ini saja tuh udah berjalan hampir 3 minggu setelah kejadian, lumpurnya masih sebanyak ini. Ya cukup sulit lah untuk dibersihkan, makanya tidak dibayangkan sekali perasaan warga-warga di sini harus setiap harinya membersihkan lumpur-lumpur sebanyak ini. Tingginya intensitas banjir di perumahan ini bukanlah tanpa alasan. Nyatanya perumahan ini berdiri tepat di sebelah Sungai Cilengsi. Kondisi rumah yang memprihatinkan membuat sebagian besar warga memilih untuk mencari tempat tinggal sementara. Sesekali warga yang mengungsi pulang untuk membersihkan rumah. Meski begitu, terdapat warga yang memilih untuk menetap di rumah meskipun dengan keadaan seadanya. Ini jebol di sini sama di daerah tangga itu sementara saya triplek demi menghindari ada binatang-binatang buas kayak kayak kemarin ular, ada ular gitu kan, sempat di sini ditemukan ular juga sih, ada 6 di dalam rumah perahu karet. Oh berarti dari atas keluar semua naik perahu karet? Iya, dijemput sampai dalam tangga sini. Karena memang pada saat dijemput pun kondisi air masih sekitar segini lah. Dan memang harus digendong dia. Itu karena pada saat banjir itu diperkirakan 6 tangga lagi naik rumah saya sekitar segini berarti. Tania dan keluarga sempat mengalami kesulitan untuk mobilisasi. Sampai 2 minggu pasca bencana, jalanan di depan rumah Tania masih tertutup lumpur. Jadi seperti inilah aktivitas di rumah Mbak Tania ya, meskipun sudah jalan hampir 2 minggu, bahkan lebih setelah kejadian banjir, tetap saja kondisi rumah ini masih sangat memprihatinkan ya. Barang-barang yang berantakan dan juga beberapa bagian yang jebol gitu. Pastinya sulit gitu untuk membersihkan ini, apalagi dalam waktu cepat ya. Kondisi rumah yang berantakan membuat Tania dan keluarga harus menghentikan seluruh kegiatan untuk sementara. Tapi kalau kayak kegiatan Mbak dan keluarga tuh sempat berhenti nggak sih Mbak gara-gara banjir? Pastinya Mbak ya, karena kan saya juga di sini kan dagang ya, dimana beberapa bahan dagang saya juga terbawa hanyut kan, dan saya juga harus dipaksakan mengungsi dengan kejadian seperti ini gitu kan, karena memang
dengan dilihat sendiri sama mbaknya dengan kondisi rumahnya seperti ini dan beberapa barang yang hanyut, makanya saya harus terpaksa mengungsi. Jadi terhentilah kalau untuk dagangnya gitu. Paling yang berjalan yang di tempat-tempat yang tidak terkena aja. Kalau anak-anak sekolah gimana Mbak? Kalau Pas untuk banjir ini? Kalau untuk sekolah kan karena memang ini kondisinya banjir terparah ya di tahun ini kan. Jadi memang dalam kondisi saya mengungsi di masjid terdekat, udah pastikan anak-anak kan juga terpaksa tidak sekolah pada saat banjir gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Ada sekitar 2 mingguan dia tidak sekolah. 2 minggu. Ular tangkai panjangnya, panjang sekali. Inilah yang Kesedihan anak-anak karena mengalami banjir tidak berangsur lama. Di masa ini justru mereka bisa berkumpul dengan tetangga dan bermain lumpur. Di tengah kesedihan para warga Villa Nusa Indah yang ditimpa bencana banjir, para anak-anak di sini ya mau tidak mau harus tetap menjalani hidup mereka seperti biasanya ya, meskipun sedih tapi mereka berusaha untuk menghibur diri dengan bermain petak jongkok. Siapa sekarang yang jadi? Dia. Saya udah jenuh Mbak, artinya udah sesak juga ya. Kalau lihat kondisi tenaga juga udah habis, karena dari pertama pasti kita ngurusin rumah dulu kan. Nah, nanti PR selanjutnya kita pasti gotong royong buat bersihin selokan-selokan ini, karena percuma dari rumah kita bersihin air balik lagi, karena ya memang belum ngalir, masih terhambat sama lumpur. Ya saya sih minta ya buat pemerintah agak kita diperhatikan lah, terutama daerah saya ya. Kalau yang lain-lain kan mungkin udah bersih, apalagi Bekasi lah. Kadang kita iri sama Bekasi itu cepet banget gitu bersihnya. Nah, sedangkan kita ya masih begini. Artinya minta perhatian lebih lah, ditambah lagi alat-alat bantuannya, seperti alat berat, dan truk dan lain-lain. Kondisi pasca bencana yang berlarut membuat warga mulai bertanya-tanya, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus berjalan. Meskipun sudah mengusahakan untuk membersihkan rumah dan jalanan, tenaga warga dan aparat saja belum cukup untuk membersihkan lumpur yang ada. Jadi ini adalah kondisi lumpur di sini yang sangat masih tebal sekali ya, padahal ini sudah pasca jalan hampir 3 minggu dan warga dan instansi di sini tuh sudah mengupayakan untuk membersihkan lumpur dari mengangkut secara manual maupun menggunakan ekskavator, tapi tetap saja upaya itu belum cukup untuk membersihkan wilayah ini. Dan ini untuk berjalan aja susah sekali karena sepatu kita pasti akan nyangkut di lumpur. Salah satu warga, sebut saja Aldo, memilih untuk mengungsi dengan keluarga dan menyewa pekerja untuk membersihkan lumpur di rumahnya. Lelah, yang pasti lelah, dan kaki saya juga kena paku di sini pada saat lagi beres-beres kan. Udah ke dokter sih, udah dikasih antibiotik dan segala macam. Karena memang udah ini belum kepegang sama sekali. Udah gitu diperparah kan dengan kiri, kanan, depan kosong. Oh, ini nggak ada yang tinggalin berarti ya? Oh. Jadi agak repot juga sih. Kalau lumpur jujur masih banyak. Masih banyak. Apalagi seperti dilihat di depan. Masih amat sangat banyak, jadi masih banyak yang harus di PR-nya banyak. Ya harapannya jelas semoga nggak ada kejadian seperti ini lagi, tapi namanya bencana kita nggak ada yang tahu. Mungkin dari pemerintah mungkin diupayakan lah. Ini karena ini sebenarnya bukan tempat tinggal, ini kan awalnya sawah, daerah resapan dijadikan tempat tinggal, jadi ya mungkin entah di lebaran kali atau bagaimana kepada pemerintah, mohon bantuannya. Di sini, warga dihadapkan pada pilihan masing-masing untuk menetap, mengungsi sementara, atau meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Jadi ini adalah kondisi pasca bencana banjir ya. Memang untuk di sini itu banjirnya juga cukup rutin, bisa 4-5 tahun sekali. Namun bisa dibilang tahun ini adalah tahun yang paling parah, membuat warga dalam tanda kutip menyerah. Seperti di rumah satu ini sudah ada spanduk bertulisan dijual cepat. Makanya warga lebih milih untuk mengungsi atau bahkan menjual rumah mereka. Karena tempat yang mereka sebut rumah sudah tidak bisa menjadi rumah mereka lagi. Di antara sebagian besar warga yang memilih untuk mengungsi, kami bertemu dengan warga yang memilih untuk bertahan.
berarti Ibu sempat hampir 2 minggu ya Bu ya terjebak di rumah ya? Cuma ya alhamdulillah ada bantuan sih dari RT kan, alhamdulillah. Ibu ada nggak sih alasan kenapa Ibu nggak mau pindah gitu, menetap di sini, karena padahal kan tahu ini udah daerah rawan banjir. Gimana gitu? ya, saya mau pindah sih, mau pengen. Cuman kan untuk lokasi pindah kita harus cari rumah lagi. Untuk rumah pun juga kan harus ya perlu dana juga kan Mbak. Jadi ya dibilang sedih-sedih. Ya kita nikmatin aja, mungkin ini dari Allah, insya Allah Allah kasih ganti yang lebih baik. Cobaan iya. Ya salah yang ngerasain kan bukan saya aja Mbak, semua tuh ngerasain. Cuman saya yang rasanya gimana gitu ngeliat yang rumahnya nggak tingkat Mbak. Warga memiliki harapan bahwa lumpur dapat bersih dalam waktu kurang dari 1 bulan. Pada kenyataannya, di minggu ketiga saja, lumpur masih sangat menggunung. Realita membuat warga bertanya-tanya, apakah ada harapan untuk kondisi seperti ini? 15 hari masih kondisinya seperti ini ya. Satu sisi kita memahami dari sisi pemerintahan, satu sisi saya sebagai RW juga harus bisa mengakomodir warga bagaimana saya istilahnya mencari celah untuk ini bisa terlayani, ini bisa terlayani, ini bisa terlayani. Jadi itu aja sih. Sisanya paling tinggal 10%. Dari 100% sisanya 10% yang masih bisa bertahan di sini. 90% mengungsi. Karena memang dari sisi kesehatannya sudah nggak sehat. Gitu, kalau kita tinggal di rumah. Walaupun itu sudah bersih. Karena bukan hanya di rumah saja yang bersih, karena kanan kirinya pun belum tentu bersih. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor dan Bekasi membuat pemerintah kota setempat melakukan pengawasan secara ketat, terutama pada bangunan yang ada di bantaran kali. Tidak tanggung-tanggung, petugas langsung membongkar 60 bangunan liar di bantaran kali Tambun Utara. Ya, secara aturan memang kami akui salah gitu, dan juga mungkin dari pemerintah desa kita kurang tegas ya. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran ke depannya agar bisa menertibkan. Yang jelas pada saat Pak Gubernur kunjungan itu, beliau pas ditanya oleh kepala desa tentang kaitan bagaimana ya kan pertanggungjawaban atau begini terkait tentang pembongkaran, ya artinya Pak Gubernur mengeluarkan statement ya bahwasanya apa yang dibongkar ya akan diganti rugi gitu atau diberikan kompensasi. Dalam setiap peristiwa akan selalu ada dua sisi, seperti saat pedagang bersedih karena lapaknya dibongkar, di saat bersamaan para pengepul besi dan barang bekas justru sedang panen. Ada dari hari apa tuh, hari Jumat kalau nggak salah, itu waktu pembongkaran, waktu Pak Gubernur datang hari Jumat tuh, langsung pembongkaran, langsung pada nyari tuh besi tua. Oh, berarti sehari 20-40 ribu ya Pak ya dari nyari besi? Iya, nyampe ya. Ya kalau lagi pertama-tama makan masih banyak. Ya intinya dapat ya 100 ribu. Di satu sisi diuntungkan ya bisa nyari besi bisa, gitu. Emang keuntungan intinya banyak keuntungan ya, warga bisa dapat ada pencaharian begini ngambil besi tua, terus keuntungannya ya kita lah kali diperlebar, diperlancar, sampah-sampah nggak ada yang nyangkut, dengan ini intinya situ. Kita kan kemarin habis kebanjiran dari waktu tanggal 4 tanggal 5-an tuh kebanjiran di sini. Ya kiriman dari Bogor atau dari mana itu? Sebenarnya, warga mengetahui jika mereka sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah negara di bantaran sungai ini. Tapi tetap saja, mereka berharap pembongkaran bangunan tidak dilakukan secara mendadak. Paling separahnya kalau rumah saya kebetulan sebelah tuh. Kalau dulu paling ya sebetis dulu. Kalau sekarang sampai sudah ada. Oh, parah, lebih sekarang parah. Iya. Oke, kalau menurut saya yang saya dengar selama ini mah nggak ada berita maksudnya kayak pro kontra gitu, mungkin ada sedikit paling ya. Tapi kalau untuk yang kebanyakan ngikutin sih, karena mungkin yang ngikutin itu memang terdampak banjir gitu kan.
mungkin ada relokasi ini kan mudah-mudahan nggak ada banjir lagi. Mungkin kalau pro kontra mungkin ada sebagian orang ada mungkin. Seluruh Jawa Barat akan saya kembalikan fungsi-fungsi hutannya. Wilayah Puncak adalah wilayah dataran tinggi yang seharusnya dimanfaatkan sebagai daerah resapan air. Pada kenyataannya, hampir 65% wilayah di Puncak telah beralih fungsi menjadi tempat wisata dan penginapan. Artinya, air hujan akan langsung terlimpas ke sungai dan membuat Puncak menjadi daerah rawan banjir selama 5 tahun terakhir. Yang kedepannya ya seluruh daerah yang melanggar aturan di sini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian KLHK dan sudah menjanjikan ada tindak lanjut. Karena kan kewenangannya di Kementerian KLHK sama Kementerian Kehutanan. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu seperti tugas hari ini adalah rasa tanggung jawab aja terhadap lingkungan. Dan kita memberikan contoh bagaimana areal yang dikelola oleh BUMD Jawa Barat kita bongkar dan kita langsung tanamin. Seluruh Jawa Barat akan saya kembalikan fungsi-fungsi hutannya. Fungsi daerah aliran sungainya, semuanya akan dikembalikan. Jadi hutannya dikembalikan, kalau hutannya dikembalikan, sistem nilainya dikembalikan, wisatawan tidak akan hilang. Tetapi berbanding terbalik, kalau hutannya hilang, perkebunannya hilang, yang adalah bangunan-bangunan taruhan sama saya, tidak akan bisa bertahan lama. Karena itu hanya untuk mengejar mode atau model. Kita tahulah, banyak tempat wisata, bangunan-bangunan mewah yang dibangun, hari ini ditinggalkan oleh pengunjung. Tapi pertanyaannya adalah, apakah laut pernah ditinggalkan pengunjungnya? Apakah hutan pernah ditinggalkan oleh pengunjungnya? Tidak akan pernah. Karena manusia itu akan kembali ke laut dan kembali ke hutan ketika dia dalam kegelisahan. Tempat wisata Hibis Fantasy Puncak adalah tempat wisata pertama yang resmi dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat. Awalnya sempat terjadi kericuhan antara warga dengan petugas Satpol PP. Alih-alih menolak pembongkaran, warga justru tidak sabar melihat petugas yang terkesan lambat untuk membongkar bangunan. Saat tiba di lokasi, tim Indonesiaku bertemu dengan Sabit, salah seorang pengkampanye hutan dari Forest Watch Indonesia. Alih fungsi lahan ini tuh kan secara biofisik merubah bentang alamnya ya Kak. Yang tadinya adanya tutupan lahan, adanya vegetasi, adanya tanaman, jadi tanah aja. Sehingga pada daerah itu menyebabkan run-off aliran air, yang tadinya itu airnya harus diserap oleh tanah, tapi malah tergenang dan menjadi arus gitu. Nah, pada daerah impact besarnya adalah ke daerah-daerah di bawahnya. Dan itu pada daerah mengisyaratkan bahwasannya ya Jabodetabek ini sistem penyangganya rusak, penyangga ekosistemnya rusak gitu. Berpuluh tahun Puncak merana, semua berlomba untuk mengeksploitasi kawasan yang beriklim sejuk ini. Keseimbangan ekologi yang seharusnya menjadi prioritas terpinggirkan demi logika ekonomi. Apakah lantas warganya sejahtera? Tidak juga. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, lebih dari 10% warga Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori miskin. Pembongkaran tempat wisata di Puncak justru menimbulkan pertanyaan bagi para warga. Bagaimana prosesnya, seperti apa sampai akhirnya mereka dapat memperoleh hak guna usaha dan hak guna bangunan. Jika ujungnya dibongkar, berarti seharusnya mereka tidak diberikan izin dari awal. Inilah gunanya transparansi dan keterbukaan terkait hal tersebut terhadap rakyat. Seperti kondisi di Hibis Fantasy Puncak sungguh ironis. Demi alasan estetik, pengembang justru menutup sungai alami dan mengalirkannya melalui sungai buatan. Tempat wisata ini awalnya menggunakan lahan 4.800 meter persegi. Pada kenyataannya, pengelola memperluas area hingga 15.000 meter persegi tanpa izin resmi. Nanti ini kan banyak
sisa-sisa bangunannya Pak, kayak batunya dan lain-lain itu akan dikemanakan sih Pak? Pindah itu kayak ini di Gunung Mas ini. Oh, buat pengurugan di Gunung Mas. Berarti diambil oleh semuanya buat pihak developernya ya? Oh ya, ini nanti, ini semua nih nanti kalau udah bersih gitu? Ditanemin pohon. Ditanemin pohon. Oh, kayak yang itu Pak, apa? Ya, pokoknya dari semua ya, tanamin pohon semua. Oh gitu. Jauh kawan. Penanaman pohon di area Hibis adalah arahan yang diberikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi kepada mantan karyawan. Pekerjaan ini dianggap dapat memberikan kompensasi kepada karyawan yang diberhentikan. Nah, tentunya sebagai warga, bapak-bapak, ibu-ibu, pamajikan mah kudu diberi duit. Kudu diberi dahar, bener teh? Kunaon baroga pamajikan. Ngeunah Pak, ngeunah. Ngeunah Bapak mah. Untuk itu, karena mereka adalah masyarakat biasa yang tidak boleh dirugikan, saya memutuskan mereka berhenti bekerja, tetapi tetap dibayar sampai tanggal 27 Maret. Ya kan? Setelah itu mereka akan bekerja kembali untuk menjadi penanam pohon di wilayah Puncak. Lurus setangkalan, 1 juta. 7. Nah, gas, bejakan. Kenyataannya, penanaman pohon sudah dimulai dari sebelum tanggal 27 Maret oleh vendor pembongkaran setempat. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Saya hanya bisa, Anda nggak mau bantu satu nanam satu pohon? Iya, kita pasti mau bantu Pak. Maksudnya kan di video itu janjinya hari ini. Iya, saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Karena nggak ada pemberitahuan dari awal. Saya sudah nugasin. Nggak ada. Sebenarnya maksudnya kan kita semua. Saya kan maksud saya orang Sunda, ulah ngamena, ngerti itu? Saya hanya minta coba nanam pohon. Kan saya udah berapa kali minta ajakin yang di sini nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betullah berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Betul Pak, betul Pak. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Pertama-tama kita kumpul di sini tujuan cuma satu, poinnya tadinya cuma satu. Kita cuma mau menagih kompensasi yang dijanjikan sama beliau. Kan dari awal dia kesini, beliau kesini itu nggak ada argumen kita tuh harus menanam dulu. Ya, jadi betul. Kita di sini waktu kerja dirumahkan dahulu, terus kita digaji sampai tanggal 27. Betul. Nah kita kesini tanggal 27 itu untuk menagih janji itu. Pas tadi saya diskusi, argumennya harus ada penanaman dulu. Jadi kita harus terlibat dulu di penanaman, baru kita dapat. Coba kalau misalnya dari awal udah ada statement kayak gitu, mungkin kita juga udah aja langsung ikutan nanam. Ya, Alih fungsi lahan layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi menguntungkan pengusaha, di sisi lain merugikan warga sekitar yang harus menanggung akibatnya. Salah satunya adalah Yidon, seorang petani lokal yang mengalami gagal panen. Ia harus merelakan kebun miliknya tergerus oleh banjir bandang. Iya. Oh, kalau kayak gini berarti udah nggak bisa ditanamin lagi, Pak? Ini pasir harus diangkat dulu kita. Harus diangkat dulu. Dan tanaman-tanaman juga udah terkubur pasir, mungkin karena udah ada setengah bulanan ini dia tumbuh lagi. Kemarin waktu pas kejadian ini udah nggak ada gitu ya, mungkin karena ini mata pencaharian, sedikit-sedikit juga ada income dari pekerja, dari petani yang garap, suka ngirimin apa hasil ladang juga. Mungkin kalau tidak ditanami lagi saya nggak ada penghasilan apa-apa nanti. Harapan kami pemerintah itu harus konsisten menjaga alam. Karena ini wasilah daripada perambahan alam, kebongkaran pegunungan yang menjadi dampak banjir sedemikian rupa. Karena ini sawah dari dulu juga jalan air di sini nggak pernah pindah, ya nggak pernah pindah. Sekarang ketika ada tempat-tempat wisata yang kurang jelas izinnya, sampai menebang pohon yang begitu banyak di sana itu, ya akhirnya tidak ada resapan air dari sana. Ketika ada hujan deras ini langsung lewat, makanya airnya gede. Dulu mah nggak terlalu gede, bahkan juga buktinya tanah ini juga masih ke sana ke depan. Yidon bukanlah satu-satunya pemilik kebun yang merugi. Seluruh perkebunan yang berada di pinggir sungai kini habis tergerus air sungai. Bahkan pohon-pohon yang menjulang tinggi saja habis terbawa arus sungai.
Selama ini, kebun Yedon diurus oleh Alia, seorang petani yang membangun rumah di pinggir kebun. Kini rumahnya hancur akibat banjir, membuat ia harus mengungsi dan kehilangan pekerjaannya. Pak, untuk rumah di belakang ini tuh punya siapa sih, Pak? Ini punya yang ngurus tempat saya ini, punya petani penggarap ya. Ini rumah beliau karena emang punyanya sepetak ini aja, dia bangunkan rumah dan dia meminta kepada keluarga, kepada orang tua dulu, kepada ibu, agar tanah kami ini digarap oleh beliau gitu. Karena ya jauh untuk mencari penghasilan, mungkin sedikit-sedikit di sini bisa dia mencari penghasilan juga begitu. Kami bergeser ke kampung Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung. Di sini, perkebunan dan sawah yang dulunya dipenuhi dengan tanaman padi segar, kini dipenuhi tanah berpasir dan padi yang gagal panen. Banjir bandang di tahun ini adalah banjir pertama yang merusak lahan sawah. Di tahun-tahun sebelumnya, banjir hanya menyapu bagian pinggir lahan saja. Gagal panen yang disebabkan oleh banjir bandang membuat para petani kehilangan pekerjaan. Sawah yang biasanya digarap oleh 20 petani, kini hanya digarap 4 petani saja. Kerusakan yang besar membuat para petani harus bekerja keras untuk membersihkan sawah pasca banjir. Tapi ini kan kemarin banjir ya Pak ya, ini masih bisa panen nggak sih Pak? Ya kalau gitu nggak bisa, soalnya tahanan air-airnya pada dibor, situnya airnya kan susah. Jadi ini adalah salah satu kebun yang berada di pinggir Kali Ciliwung dan ini bisa dilihat terdampak sekali ya. Di sini itu semua ada batu-batuan yang berasal dari kali dan juga sampah-sampah yang terbawa arus dari banjir bandang kemarin. Dan di belakang saya ini semua adalah kebun padi ya. Dan bisa dilihat ini meskipun masih banyak padinya tapi itu semua gagal panen karena dari pasir-pasir yang terbawa oleh arus sungai. Ya, jembatan ya hancur ya. Jembatan Parapatan ya tuh. Banjir yang terjadi di bulan Maret silam bisa dibilang sebagai banjir terparah di kawasan Puncak. Tak hanya menyapu habis kebun, banjir juga merobohkan jembatan penghubung antara kecamatan dengan jalan utama. Jembatan ini juga termasuk sebagai jalur provinsi. Ya, untuk sebagai masyarakat kita berharap sih ini jangan terulang kembali. Amin. Satu. Kedua, ya harus ada tindakan dari pemerintah juga, tindakan dari pemerintah dalam hal penanggulangan. Entah dari sisi apa, sebagai masyarakat kan tidak pernah tahu. Setelah 1 dekade berdiri, jembatan ini akhirnya rubuh juga. Saat ini, warga sedang bekerja sama untuk membangun kembali pondasinya. Untungnya, masyarakat masih memiliki akses lain yang jaraknya lebih jauh. Pertama, dari kejadian bencana saya mengapresiasi dari TNI, Polri, rekan-rekan dari SKPD, BPBD, dari Satpol PP. Walaupun ini kondisi bencana terparah, tapi Kabupaten Bogor ini merupakan recovery tercepat. Di mana belum 1 bulan, jembatan putus sudah bisa dilalui. Lalu kita kemarin cukup agak pesimis melihat di wilayah Gunung Putri timbunan lumpur cukup tinggi. Kemarin kita berhitung 1 bulan tidak akan selesai. Tapi alhamdulillah belum 1 bulan sudah hampir 100% terselesaikan. Lalu di wilayah Puncak pada saat yang lain masih melakukan tahapan-tahapan mengevaluasi beberapa perizinan dan lain sebagainya, kami pemerintah Kabupaten Bogor sudah melakukan tahapan penanaman pohon untuk melestarikan alam. Ya, mitigasi bencana jangka panjang pemerintah Kabupaten Bogor tentu sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kementerian-kementerian di pemerintah pusat. Salah satunya kita sedang melakukan beberapa rapat-rapat dengan Kementerian PUPR, yaitu pengadaan lahan di bantaran Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas, dan kita pun sudah melakukan beberapa mitigasi untuk melakukan beberapa normalisasi di beberapa setu atau waduk yang ada di Kabupaten Bogor. Pada seluruh investor yang berinvestasi di Kabupaten Bogor, jangan khawatir. Kita akan melindungi para investor yang ada di Kabupaten Bogor. Kami juga akan melindungi masyarakat yang ada di wilayah Puncak, khususnya di Kecamatan Cisarua. Kami tentu akan membantu
kami tentu akan mengarahkan ini adalah sama-sama dunia usaha harus berjalan, tapi kelestarian lingkungan pun harus kita jaga bersama-sama.